Shalom, apa kabarnya saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada saat ini. Saya percaya tentu kita semua dalam kondisi penyertaan Allah dan semua kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Walaupun saat ini situasi sedang mengkhawatirkan akibat pandemi COVID-19 yang begitu sangat menghebohkan, mengerikan, tapi kita percaya bahwa bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tentulah kita senantiasa ada dalam perlindungannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk renungan penyegaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi. Biarlah di tengah-tengah pandemi corona ini, kekuatan yang daripada Tuhan menangis dan menahan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih putriku sudah memainkan musik. Tuhan memberkati.
Baiklah, saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab yang tertulis di sini dari Ibrani pasal 4 ayat 7. Dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, saya lahir di tahun 1969. Pada tahun itu, perekonomian di Indonesia sangat begitu masih susah. Dan kehidupan orang tua saya juga sangat susah karena orang tua saya seorang petani dan juga seorang ahli dalam membuat perabot-perabot dari kayu jati, dan juga ayah saya ahli dalam membangun rumah. Walaupun demikian, kehidupan pada saat itu sangat susah menurut cerita orang tua saya. Dan saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga di mana papa saya menjadi figur seorang bapak yang kurang baik. Bapak saya ini sangat keras dan bapak saya ini punya karakter yang buruk. Suka memaki-maki istri, suka memukuli istri, dan bahkan juga anak-anaknya juga seringkali dihantam dan dipukuli apabila melakukan hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Sehingga kami hidup dalam tekanan yang luar biasa. Dan paling menderita adalah ibu saya, karena ibu saya selalu disakiti ayah saya. Sampai suatu ketika, saudara, ibu saya tidak tahan menghadapi sikap suami yang begitu sangat keras dan seringkali memukuli dan tidak peduli. Dan ayah saya ini suka sekali dia menikah lagi, saudara. Ayah saya memiliki istri muda, tidak cukup 2, saudara. Tiap kali dia pergi di suatu tempat atau daerah, dia akan membawa istri muda yang baru. Sehingga hal ini menyakitkan hati ibu saya. Dan ini yang menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga orang tua saya pada saat itu. Dan saya pada saat itu belum dilahirkan, bahkan sampai saya lahir, sampai saya umur balita, dan saya waktu itu taman kanak-kanak. Ibu saya sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama ayah saya. Dan akhirnya, saudara, ibu saya memutuskan untuk melarikan diri pergi ke Jakarta. Saya dan adik saya yang masih kecil pada saat itu dibawa, dan ibu saya mencari alamat rumah relasi di Jakarta Pusat. Dan pada saat itu kami ditampung di rumah saudara. Namun karena keadaan kami yang sangat susah dari kampung, sehingga ibu saya diperlakukan oleh keponakannya sendiri tidak baik, saudara. Ibu saya tidak ubahnya dianggap sebagai seorang upahan yang harus mengerjakan semua pekerjaan di rumah itu. Dan sampai pada suatu hari saya masuk sekolah dasar dan saya didaftarkan oleh om saya, anak mantu dari Pak D dan Bude saya. Saya didaftarkan sekolah di Taman Siswa Rawamangun, saudara. Pada tahun 78, Pak D dan Bude saya serta anaknya pindah ke Tanjung Priok karena membeli rumah yang lebih besar
dan ekonomi mereka semakin meningkat sehingga mereka paling kaya di antara saudara-saudara kami. Jadi wajar kalau mereka memperlakukan mama saya seperti orang upahan. Dan kami tinggal di situ, ya harus mengerjakan semuanya. Walaupun waktu itu saya masih kanak-kanak, saya belum mengerti, tapi saya sudah mengerjakan semuanya itu. Saudara, ketika itu kelas 5 SD, saudara, saya mendengar satu suara. Dan saya tidak tahu suara itu dari mana. Tapi yang jelas suara itu mengatakan, "Aku telah memilih engkau. Aku telah mengenal engkau sejak dari kandungan ibumu." Suatu kali, saudara, ketika saya di Tanjung Priuk, dan saat itu Tanjung Priuk belum terlalu ramai pada tahun 1980, saudara. Masih banyak empang-empang dan ternak kerbau pada saat itu, dan masih ada lapangan yang luas. Saya sering bermain bola di situ dengan adik saya. Dan di samping lapangan itu ada sebuah rumah tingkat. Dan di rumah tingkat itu ada seorang anak kecil perempuan yang seumuran dengan saya. Dan dia selalu menyapa saya. Dan saya begitu sangat heran dengan anak perempuan tersebut. Karena dia mau berteman dengan saya yang saya anggap diri saya miskin dan hina. Kemudian, saudara, saya penasaran dan saya sering mengikuti teman saya ini ketika dia pergi sekolah minggu dan juga pergi ke ceria, ya, ada Rabu ceria di sebuah rumah. Saya selalu mengikutinya, saudara. Dan saya mendengarkan puji-pujian sekolah minggu itu, hati saya gimana gitu ya, damai banget. Sehingga saya merasakan penderitaan batin saya dan juga kekecewaan saya, kepahitan hidup saya terlupakan gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang sama mama saya bahwa saya ingin ikut Tuhan Yesus. Dan mama saya bilang, kaget sekali. Mama saya bilang, "Kenapa? Jangan sampai Pak De dan Budemu dengar, Tante dan Om dengar, nanti kita diusir dari rumah ini." Tapi saya tidak bisa pertahankan. Dan saat itu juga saya katakan, saya ingin ikut Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka mengusir saya dan saya keluar dari rumah tersebut. Dan saya tinggal dengan kakak saya. Tapi kemudian beberapa waktu saya bertemu dengan kawan saya, dan orang tua dari kawan saya ini menawarkan agar saya tinggal bersama dengan mereka. Dan karena kasih karunia, mereka menerima saya, menganggap saya seperti anaknya sendiri, bahkan menyekolahkan saya. Nah, saudara, dari inti kesaksian saya ini, saudara, seandainya pada saat saya masih muda belia itu saya mengeraskan hati, saya tidak membuka hati saya untuk suara Tuhan yang memanggil saya, yang memiliki rancangan masa depan bagi saya, mungkin saya nggak akan seperti saat ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 7, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Saudara, apa yang membuat hambatan-hambatan kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, hambatan itu adalah kekerasan hati. Ya. Kekerasan hati menghambat berkat. Kekerasan hati menghambat damai sejahtera. Bahkan saya mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani seorang ibu di dalam doa puasa pada saat itu. Pada saat itu saya mahasiswa teologi, dan hamba Tuhan ini berbicara, barang siapa yang ingin didoakan, dia harus berdiri dan berlutut di tengah-tengah
lingkaran para tim pendoa. Ketika hamba Tuhan itu mendoakan ibu ini, saudara, hamba Tuhan itu mendapat satu penglihatan bahwa hamba Tuhan ini seperti sedang berada di kebun pohon jagung, di mana tanahnya begitu sangat keras dan pohon-pohon itu layu dan ranting-rantingnya mengering, sehingga tidak bisa mengalami pertumbuhan yang baik. Maka hamba Tuhan ini bertanya kepada ibu tersebut, dan dia berkata bahwa Tuhan telah berhenti berbicara kepada saya. Tuhan tidak mau mendengar suara saya lagi. Bahkan ibu itu rindu untuk mendengar suara Tuhan setelah sekian lama. Waktu dia didoakan oleh tim pendoa dan hamba Tuhan tersebut, saudara, maka yang dimaksudkan ladang jagung yang telah diambil tuannya, tanahnya begitu keras dan kering, dan pangkai-pangkai jagungnya sudah menjadi layu. Waktu itu hamba Tuhan itu memikirkan apa artinya gambaran ini bagi kebutuhan ibu tersebut. Tiap kali mendoakan ibu ini yang mengalami kekosongan jiwanya, mengalami kehampaan hidupnya, hamba Tuhan ini berpikir, kenapa yang diperlihatkan gambaran ladang pohon jagung yang mengeras tanahnya? Sehingga akhirnya hamba Tuhan itu bertanya kepada ibu tersebut, "Ibu, ketika kami berdoa untuk ibu, inilah gambaran dari hati ibu. Hati ibu sangat keras dan kering dan gersang. Dan ketika saya berdoa, mengapa Tuhan ibu itu bisa mengalami hal demikian?" Roh menjawab, suaminya telah berlaku tidak baik kepadanya, dan dia tidak mau mengampuni suaminya. Kegagalannya untuk mengampuni suami telah menyebabkan kekerasan hatinya, saudara. Ingat, saudara, sakit hati, akar kepahitan kepada seseorang, baik kepada pasangan kita, suami atau istri, bahkan juga anak-anak, orang tua kita, kalau itu saudara pertahankan, maka itu menjadi satu penghambat suara Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menghambat kita untuk tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, yaitu kekerasan hati, kemudian tidak bersedia mengampuni, tidak bersedia melepaskan roh pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Ketika kita rindu untuk kembali intim dengan Tuhan, ketika kita rindu kembali untuk bersekutu dengan Tuhan, ketika kita kembali ingin mendengar suara Tuhan, maka saudara, ada dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, yaitu saudara harus bisa mengampuni. Mengapa, saudara? Pengampunan membawa suara Allah kembali
Saya sekali lagi, pengampunan membawa suara Allah kembali. Belas kasihan Tuhan memenuhi hati saya ketika saya mengampuni suami saya yang melukai hati saya. Ketika saya mengampuni suami saya dari semua hal yang jahat, baik dari perkataan dan sikapnya, maka Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan menyembuhkan luka-luka di hati kita. Dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, saudara, apa yang menjadi penghambat kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan? Karena kondisi belum dilahirkan baru atau belum mengalami kelahiran baru. Banyak orang Kristen yang mengenal Yesus, bahkan dari nenek moyangnya mereka sudah menjadi Kristen. Tetapi itu tidak menjadi satu jaminan bahwa orang tersebut sungguh-sungguh lahir baru, mengenal Kristus, memiliki hubungan yang baik, memiliki ketaatan, kesungguhan, dan kesetiaan kepada Kristus Sang Juru Selamatnya. Oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya supaya setiap orang Kristen mengalami kelahiran baru. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau kita belum mengalami kelahiran baru, bagaimana mungkin Roh Allah bisa bersama-sama dengan kita melakukan kesaksian yang benar? Dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi kalau kita belum lahir baru secara karakter akal budi kita diperbaharui, maka saudara, kita gak akan bisa memiliki kesaksian yang baik bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari selagi Tuhan berikan kesempatan kepada saudara dan saya, jangan pernah keraskan hati. Karena saudara, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Orang yang melembutkan hatinya, orang yang memiliki pengampunan kepada seseorang yang menyakiti dia, maka Tuhan katakan Dia akan melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ketika kita ada akar kepahitan dan kita rasanya tidak bisa memaafkan, mengampuni saudara, tetapi ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka ada kekuatan yang mendorong kita, hati kita, sehingga plong kita memaafkan, mengampuni orang-orang yang melukai hati saudara. Saudara, masa kecil saya adalah masa kecil yang penuh dengan kepahitan. Kenapa saudara? Ya, penderitaan begitu bertubi-tubi datang kepada keluarga saya. Dan saya waktu itu masih kecil, belum mengerti apa-apa. Tapi ketika Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu,
aku akan menjadikan engkau alat di tanganku. Saudara, pada tahun 1984 kemudian saya ambil keputusan. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan dibaptis. Saudara tahu, ketika saya dibaptis, tidak ada satupun orang yang di samping saya mendampingi. Dan ketika saya mau dibaptis, saudara, saya naik sepeda dari Walang Baru, Pelumpang, Jakarta Utara, sampai ke gereja saya GKMI Sunter Hijau, Podomoro, saudara, dengan menaiki sepeda ontel. Kalau saya pikir-pikir impossible, saudara. Kalau sekarang saya harus naik sepeda ke sana, mungkin saya udah gak sanggup. Sudah ngos-ngosan. Tapi pada saat itu usia saya masih belasan tahun dan saya begitu semangat mencari Yesus. Dan saya bersyukur Tuhan pertemukan saya orang-orang yang luar biasa, memberkati saya. Bapak rohani saya, ibu rohani saya, Ibu Edi dan Pak Edi Paimon. Mereka membimbing saya, mereka mengarahkan saya. Dan beliau juga kemudian memasukkan saya kepada School of Ministry dan kemudian membawa saya ke Singapura untuk bersama-sama bergabung dalam pelayanan The Mennonite Church. Saya tinggal bersama beliau di Singapura, dan untuk bisa membiayai kehidupan di Singapura saya harus ikut teman sepelayanannya di rumahnya, dan saya harus mengerjakan apapun yang bisa saya kerjakan. Dan sampai akhirnya Bapak rohani saya ini, Bapak Pendeta Edi Paimon, menyelesaikan S2-nya dan kembali ke Indonesia. Dan kemudian pelayanan The Mennonite Church dilanjutkan oleh Pastor John Krismanto. Dan kemudian bersama jemaat Mennonite Church, mereka sponsori saya. Kemudian saya masuk sekolah seminari Teologia Injili Indonesia. Dan selama 4 tahun saya di dalam pendidikan teologia, dan kemudian saya lulus dan saya membuka pos PI pelayanan. Memang pelayanan saya tidak terlalu besar, saudara. Pelayanan saya di mata orang tidak ada artinya, tapi saya bersyukur. Saya orang yang berdosa, saya orang yang terhina, tapi Tuhan angkat dan Tuhan jadikan saya alat di tangannya. Dan itu adalah merupakan satu berkat, satu penghormatan yang saya terima, bahwa melayani Tuhan adalah satu penghormatan yang luar biasa. Saudara, mari jangan keraskan hatimu, karena Tuhan mau pakai saudara. Jangan pilih-pilih pelayanan, jangan pilih-pilih di mana kau akan melayani. Besar, mewahnya sebuah gedung di mana kau akan melayani tidak menjamin imanmu bertumbuh. Tapi di mana Tuhan tempatkan engkau, kau bertumbuh di situ, saya percaya saudara akan menjadi berkat. Sekian perenungan pada hari ini. Kiranya boleh memotivasi, menginspirasi saudara-saudara untuk tetap terus memberikan diri agar dipimpin oleh Tuhan. Apabila engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan dicari, maka engkau akan hidup. Salam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.